mendalam tentang ilmu pengetahuan, tidak hanya melihat hasilnya, tetapi juga memahami dasar-dasarnya. Filsafat ilmu itu membahas 3 hal utama, yaitu pertama, tentang apa yang sebenarnya dipelajari oleh ilmu itu atau hakikat atau objeknya. Terus yang kedua, bagaimana ilmu itu diperoleh, termasuk metode dan cara pembuktian yang benar. Terus yang ketiga, untuk apa ilmu itu digunakan, yaitu nilainya, manfaat, dan dampak kehidupannya dalam sehari-hari. Dengan kata lain, filsafat ilmu itu membantu kita untuk memahami secara lebih kritis dan menyeluruh, hingga kita bisa menggunakan ilmu itu tetapi tetap juga mengerti usul-usulnya, kebenaran, dan juga tujuan penggunaannya. Jadi ada ontologi. Yang pertama itu ada ontologi. Ontologi itu adalah dari filsafat ilmu yang membahas apa yang menjadi objek kajian suatu ilmu, bagaimana keberadaannya. Terus sederhananya, ontologi itu menjawab pertanyaan apa yang dipelajari oleh ilmu. Melalui ontologi ini kita bisa mengetahui apakah sesuatu yang dipelajari itu bersifat nyata, bisa dilihat dan dirasakan, atau bersifat abstrak seperti ide, pikiran, atau konsep. Untuk contohnya, ilmu fisika mempelajari benda dan energi, ilmu psikologi mempelajari perilaku dan pikiran manusia, dan ilmu ekonomi itu mempelajari aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Intinya, ontologi itu membantu untuk menentukan fokus atau objek jadi suatu ilmu, sehingga jelas apa yang sedang dibahas gitu. Terus yang kedua itu adalah epistemologi. Epistemologi itu adalah cabang filsafat yang membahas tentang pengetahuan, terutama bagaimana manusia itu mengetahui sesuatu, dari mana pengetahuan itu berasal, dan bagaimana kita memastikan bahwa pengetahuan tersebut itu benar. Terus, dan epistemologi itu kayak kita menjawab pertanyaan itu seperti bagaimana saya tahu ini benar, pengetahuan ini datang dari mana, apakah semua ini diketahui dan bisa dipercaya gitu. Terus contohnya itu bisa berhubungan dengan pengalaman langsung yang kita tahu, kayak api itu panas karena pernah kita rasakan, atau kita pernah mendekatkan tangan kita ke api, jadi itu kita bisa merasakan kalau api itu panas. Terus akal atau logikanya kita tahu, misalnya hasil 2 tambah 2 itu sama dengan 4 tanpa kita melibatkan benda nyata. Misal ada ada 2 pulpen tambah lagi 2 pulpen, jadi ada 4 pulpen seperti itu. Terus pembelajaran atau penelitiannya kita bisa tahu seperti setelah membaca buku atau melakukan percobaan. Jadi epistemologi itu menjelaskan bahwa pengetahuan itu tidak datang begitu saja, tetapi melalui proses. Tentu juga bisa kita pikirkan, diuji, ataupun dibuktikan dengan kebenaran. Selanjutnya ada aksiologi dan contohnya. Jadi aksiologi itu dalam filsafat ilmu itu adalah bagian membahas nilai, manfaat, dan tujuan penggunaan ilmu pengetahuan dalam kehidupan kita. Jadi sederhananya, aksiologi itu menjawab pertanyaan ilmu ini dipakai untuk apa dan dampaknya itu ke manusia itu seperti apa. Jadi aksiologi itu juga melihat apakah suatu ilmu digunakan dengan cara baik atau etis, atau justru bisa merugikan jika disalahgunakan. Selanjutnya itu contohnya, ilmu kedokteran digunakan untuk menyembuhkan penyakit dan meningkatkan kesehatan manusia. Terus ilmu teknologi itu bisa membantu mempermudah pekerjaan, tetapi juga bisa disalahgunakan untuk kejahatan jika tidak digunakan dengan benar. Contohnya kayak menyebarkan hoax. Terus ilmu komunikasi itu dapat digunakan untuk menyebarkan informasi yang bermanfaat, tetapi juga bisa untuk menyebarkan hoax jika tidak bertanggung jawab. Jadi aksiologi itu membahas nilai dan tujuan dari ilmu, yaitu agar tidak hanya benar secara teori tetapi juga bermanfaat bagi kehidupan gitu. Sekian presentasi atau penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak salahnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.